Shalom saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita hari ini akan sama-sama beribadah secara online di Gereja GBI Keluarga Kristus. Tema kita bulan Agustus ini apa saudara? Ada yang ingat? Betul, pengharapan. Kita akan sama-sama belajar apa itu pengharapan. Pengharapan itu dari kata harap atau harapan, yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat diharapkan atau sesuatu yang hakikatnya pasti tetapi waktunya belum pasti. Nah, sekarang kita akan membahasnya secara alkitabiah ya saudara, bukan secara duniawi. Kalau dunia hanya bisa berharap atau moga-moga tahun ini rezeki saya lancar. No. Kita anak Tuhan. Hidup berdasarkan kepastian, bukan berdasarkan sesuatu yang tidak pasti. Jadi jangan mau kita dibiasakan oleh dunia dengan kata semoga. Kita orang percaya yang sudah diselamatkan, mempunyai pengharapan atau kepastian bahwa bila mana saya mati, saya akan masuk surga. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu hakikatnya pasti, tetapi waktunya yang belum pasti. Jelas di sini bahwa pengharapan berkaitan erat dengan keselamatan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati dan dibangkitkan agar kita yang mati pengharapannya karena pandemi yang berkepanjangan ini bisa bangkit kembali, bisa semangat lagi. Ayo bangkitkan pengharapan saudara-saudara kita yang sudah loyo atau yang mati karena terhampas oleh COVID-19 ini. Tetap semangat dan pandang ke depan bahwa saya berjalan tidak sendirian. Tuhan selalu di sampingku. Meskipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 62 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Coba kita perhatikan dua kata ini, yaitu tenang dan harapanku. Lalu kita sambungkan dengan ayat yang terambil di kitab Nabi Yesaya. Pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Lalu apa hubungannya kedua kata yang kita perhatikan tadi dengan ayat terakhir ini? Tenang dan harapanku, lalu tenang, percaya, terletak kekuatan. Saya ingin jelaskan dahulu agar saudara tidak rancu. Tenang itu lawannya panik. Kalau Anda panik, jangankan percaya, diajak ngomong aja nggak nyambung. Semua blank, kacau. Bahkan lupa juga kepada Tuhan. Maka Tuhan tulis di firman-Nya bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak harapan dan kekuatan. Terus kita berpikir, bagaimana bisa tenang? Betul saudara? Ya percaya aja, gitu aja kok repot. Jadi ujungnya adalah percaya. Anda percaya, baru Anda tenang. Saya kasih contoh ya saudara. Waktu itu saya berpengalaman. Saya harus sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Waktu gereja mengadakan retret. Bisa Anda bayangkan enggak? Bagaimana perasaan saudara yang harus sekamar dengan orang yang belum saudara kenal? Walaupun kita sama-sama laki-laki, tetap saja ada perasaan khawatir saudara. Perasaan tidak nyaman, tidak tenang. Tetapi setelah kita ngobrol dan saling kenal, barulah timbul kepercayaan. Dan barulah bisa tidur dengan nyenyak. Kalau kita bisa tenang dan percaya, di situ Tuhan katakan terletak kekuatan kita. Jadi bagaimana prosesnya? Kita bisa percaya saja. Saya bagi 3 tahapan saudara, agar kepercayaan saya timbul
Pertama, karena mata saya melihat fakta. Oh betul, ternyata dia orangnya baik. Yang kedua, telinga saya mendengar saat dia bercerita. Oh betul, ternyata dia orangnya jengkeling, logis, dan benar di dalam pemikiran. Kemudian yang ketiga, barulah pikiran saya mulai bekerja dan membuat keputusan untuk percaya. Itulah 3 tahapan untuk saya bisa percaya kepada teman baru saya ini. Yaitu mata saya melihat, telinga saya mendengar, dan pikiran saya memutuskan untuk percaya. Lalu pas ada acara makan siang, teman sekamar saya sudah selesai duluan. Dan dia berencana mau balik ke kamar. Nah, karena saya sudah percaya sama dia, saya berani ngomong, tolong ambilkan dompet saya yang berada di tas saya. Mengapa saya berani titip ke dia? Karena saya sudah percaya dan berharap semoga dia datang cepat dengan membawa dompet saya. Dari sinilah kita tahu sekarang bahwa berharap itu adalah sesuatu yang belum pasti. Bisa saja teman saya kelupaan sehingga dia tidak membawa dompet saya. Atau bisa saja teman saya ingat dan datang segera dengan membawa dompet saya. Jadi masih belum tentu atau tidak ada kepastian. Karena saya berharap kepada manusia. Sampai di sini jelas ya saudara. Nah, percaya secara duniawi aja butuh 3 tahapan proses itu. Saya lakukan hanya untuk berharap atau memastikan bahwa teman saya bukan orang jahat. Ada sedikit perbedaan dengan pengharapan dari Tuhan. Coba kita baca ayatnya di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 yang berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Garis bawahi kata pengharapan dan setia. Pengharapan di sini artinya adalah bersukacita dan berkeyakinan bahwa yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ulangi. Ya, supaya saudara lebih jelas. Apa arti kata pengharapan? Artinya adalah bersukacita dan berkeyakinan bahwa yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita lihat kata setia. Siapa yang setia? Yang menjanjikannya. Siapa yang menjanjikannya? Ia atau Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa kita bisa berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Tuhan, yang menjanjikannya setia. Kalau yang ngomong ini Tuhan sendiri, masakan kita masih tidak percaya? Tuhan sendiri ngomong, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang bersukacita dan berkeyakinan bahwa yang baik akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab aku Tuhan yang menjanjikannya setia. Sekarang lebih jelas lagi kan saudara? Sekarang kita melihat prosesnya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan pun mengikuti hukum dunia ini. Dia juga mengikuti 3 langkah di atas. Yang pertama, karena mata kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, karena telinga kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan yang ketiga, maka kita percaya dan timbullah pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan dari pengharapan inilah yang akan melepaskan iman kita. Mari kita baca ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 4-5 yang berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semuanya itu butuh proses, saudara.
ada ketekunan. Setelah itu saudara harus lolos ujian. Barulah muncul yang namanya pengharapan. Dan dijamin bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Ada satu kepastian saudara, yaitu bukan harapan palsu, tapi harapan yang tidak mengecewakan. Contohnya, perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia percaya kepada Yesus, saudara. Karena mendengar kabar tentang Yesus. Sehingga dia percaya dan punya pengharapan. Dengan berkata, nanti kalau saya ketemu Yesus, aku jamah jubahnya. Asal aku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu dengan iman, dia pergi melangkah. Dan dia menerobos kerumunan orang banyak. Walaupun konsekuensinya mati terinjak-injak. Dan apa hasilnya saudara? Hasilnya tidak mengecewakan, bahwa dia sembuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi urutan prosesnya saudara, percaya, berpengharapan, beriman, bertindak, atau melangkah. Karena ada tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Nah, sekarang kita semua jelaskan bahwa pengharapan itu seumpama peluru, dan iman kita adalah saat kita menarik pelatunya dan menembakkannya kepada masalah kita. Maka bersukacitalah dan berkeyakinanlah bahwa yang baik akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini kondisi saudara butuh pertolongan Tuhan. Mungkin ada ya saudara yang sakit, ada saudara yang kena PHK, atau yang kehilangan pekerjaan. Ingatlah bahwa dunia hanya bisa memberikan harapan yang tidak pasti. Ya, moga-moga bulan depan aku sembuh. Atau ya, moga-moga bulan depan aku dapat kerjaan. No. Saudara berbeda. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus berkeyakinan dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Ada sesuatu kepastian bahwa yang terbaik akan terjadi dalam hidupku. Katakan kepada penyakit, hai penyakit, aku perintahkan engkau keluar dari tubuhku dan tercampaklah ke laut. Asalkan saudara tidak bimbang, maka firman Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam hidupmu. Katakan kepada dirimu setiap kali kamu bangun pagi, hai Agung, engkau akan dapat pekerjaan hari ini terjadi dan digenapi dalam hidupku. Maka Tuhan Yesus akan tersenyum dan berkata, Agung, imanmu telah menyelamatkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul saudara? Jadi ayat ini berlaku juga di dalam kehidupan saudara. Bahwa kata Yesus kepadanya, kalau engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Jadi kita bisa bayangkan bahwa saya sedang memasukkan peluru pengharapan, kemudian menarik pelatu dan menembakkannya dengan iman, maka yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itulah sedikit penjelasan tentang tema kita bulan Agustus ini, yaitu pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita bahas sama-sama mengapa kita harus berharap kepada Tuhan. Yang pertama, ya sudah selayaknya dan seharusnya kita ini percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita ini adalah manusia ciptaannya. Saudara, karena saya ini ciptaannya Tuhan, jadi sudah seharusnya saya
berharap hanya kepada Tuhan yang berjanji dan selalu setia menepatinya. Karena tidak ada orang yang dapat menyamai Tuhan, apalagi lebih tinggi dari Tuhan. Di Ibrani pasal 6 ayat 13 di situ ditulis, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan tahu, saudara, kedalaman hati kita. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan juga tahu kelemahan kita. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Ingat bahwa Tuhan juga sanggup mendampingi, bahkan mengangkat kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Pertanyaannya, sekarang apa saja yang kita perlukan agar terjadi di dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus percaya kepadanya, berharap kepadanya, dan beriman juga kepadanya. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan saja yang dapat membuka mata kita sehingga kita yang melihat secara jasmani ini dimampukan juga untuk melihat dengan mata rohani. Kita baca ayatnya 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda, kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini cerita tentang bujang Elisa yang ketakutan saat melihat tuannya dikepung oleh musuh. Dia kaget, saudara, dan berkata, celaka tuanku. Dia ketakutan, dia panik, maka hilanglah kekuatannya. Tapi Nabi Elisa berkata, jangan takut. Atau kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri, tenang, percaya saja bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini misal ya saudara. Kalau saudara jadi bujangnya Elisa, apa yang saudara lakukan? Kurang lebih juga sama kan? Karena kita melihat fakta dengan mata jasmani sebelum mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kegentaran, ketakutan melingkupi kita. Iya, Bapak ngomong enak aja, percaya. Saya ini Pak, ngalami sendiri. Faktanya Pak, takut. Betul, takut. Asal jangan ketakutan. Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saudara? Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, saudara. Kalau saat ini saudara berada di dalam situasi apapun, ingatlah kepada Tuhan. Jangan panik. Segera ambil peluru pengharapan. Kemudian tarik pelatu iman dan tembakan kepada masalah Anda. Maka sesuatu terbaik akan terjadi dalam hidup. Saat saudara melihat wabah COVID ini, apa reaksi saudara? Takut, normal. Tapi jangan menjadi ketakutan ya. Segera berdoalah seperti Nabi Elisa. Berdoa, ya Tuhan, bukalah mataku supaya aku melihat bahwa yang menyertai aku lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Sehingga aku bisa tetap tenang dan percaya, serta menaruh harapanku kepadamu. Sehingga kekuatanku
bisa kembali pulih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi dapat saya simpulkan saudara, yang pertama, saudara harus tenang dalam menghadapi situasi apapun. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara dan saya adalah ciptaannya. Jadi dengan tinggal tenang dan percaya, kita akan menjadi kuat. Dan yang ketiga, berpengharapanlah, yaitu saat saudara mengambil peluru pengharapan. Dan keempat, beriman, yaitu saat saudara menarik pelatuk dan menembakkannya kepada masalah saudara dan saya. Maka yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Angkatlah roti tinggi-tinggi saudara melebihi kepala kita, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkatlah cawan anggur tinggi-tinggi melebihi kepala kita saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ucapkanlah syukur saudara. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami baru saja menyelesaikan perjamuan kudus yang kami peringati setiap bulannya sebagai peringatan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau mengingatkan perjanjian kami dengan Engkau, bahwa Engkau begitu luar biasa baik yang telah memeteraikan kami sehingga kami boleh menjadi warga negara kerajaan surga. Dan kami percaya saat kami habis umur kami di bumi ini, Engkau akan menerima kami di surga. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang telah menguatkan kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ingat akan janji-janji-Mu dan terus menepatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik yang sudah menolong saudara dan saya, mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, selamat beraktivitas, dan shalom.